Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat subuh yang sama-sama mencari ridha dan ampunan Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan rahmat pada kita semua. Bapak Ibu rahimahullah, insyaallah tema kita tidak seberapa lagi sudah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sehingga kita bisa sama-sama berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, insyaallah tema kita Ramadan itu bulannya. Ramadan itu bulannya, tapi banyak sebutannya. Pertama, Ramadan disebut Syahrul Quran karena diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ramadan disebut juga Syahrul Ghufran, bulan yang penuh ampunan. Ramadan disebut juga Syahrul Qadar, bulan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Ramadan disebut juga adalah Syahrul Mudha'afil Amal, bulan yang akan dilipat gandakan pahalanya apabila ia beramal. Dan Ramadan disebut juga Syahrul Mu'asyab, bulan yang sama-sama antara si kaya si miskin sama-sama lapar, si tua si muda sama-sama lapar. Maka Ramadan disebut Syahrul Mu'asyab. Ramadan disebut juga Syahrul Sabri, bulan yang penuh kesabaran. Dan Ramadan disebut juga adalah Syahrul Tarbiyah. Syahrul Tarbiyah, bulan yang penuh pendidikan. Insyaallah inilah yang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan kita termasuk, mudah-mudahan macam-macam yang tadi kita bisa mendapatkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimahullah, pertama tadi Ramadan disebut Syahrul Quran. Maka yang jelas Allah memberikan petunjuk pada kita semua, diterangkan dalam Al-Quran. Suratnya surat yang kedua, namanya surat Al-Baqarah, ayatnya 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenal negara, tetapi yang jelas Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kira-kira apa nikmatnya orang yang berpedoman dengan Al-Quran? Kira-kira apa nikmatnya orang yang beriman dengan Al-Quran lalu mengamalkannya? Apa kira-kira nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita bagi orang yang mengamalkan Al-Quran? Maka Allah berjanji di dalam Al-Quran, surat 43, namanya surat Al-Zukhruf, ayatnya 68 sampai 73. Ini janjinya Allah bagi orang yang beriman dengan Al-Quran lalu mengamalkannya. Surat yang ke-43 namanya surat Al-Zukhruf, ayatnya 68 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin
28, wahai hamba-hambaku baik pria maupun wanita, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan pada hari itu, yakni pada hari dibangkitkan dari kubur, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri kepada Allah. Masuklah kamu ke dalam surgaku, kamu akan dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dari emas dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa saja yang kamu ingini dan sedap apa yang dipandang oleh mata, dan kamu kekal di dalamnya. Itulah surga yang diwariskan kepadamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Maka ini nikmat yang pertama bagi orang-orang yang membaca, mempelajari Al-Quran lalu mengamalkannya. Besok akan diedarkan piring-piring dari emas, gelas-gelas dari emas. Ada isinya, lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un. Semua keinginannya oleh Allah akan diturutinya. Tinggal maunya apa, insya Allah nanti Allah akan menuruti apa yang menjadikan keinginan, apa yang ingin kita makan, Allah akan mengabulkannya dan menurutinya. Ini janjinya Allah bagi orang-orang yang selalu membaca, mempelajari Al-Quran lalu mengamalkannya, dan meyakini bahwa Al-Quran memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepadanya Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Maka mudah-mudahan nanti kita termasuk ke golongan orang ahli Quran. Alhamdulillah. Kira-kira apa nikmatnya lagi? Yang jelas Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sabi'an li ashabi." Bacalah ulimu Al-Quran. Maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi pembela, menjadi saksi bagi si pembacanya. Insya Allah Al-Quran bisa akan memberikan syafaat kepada kita semua. Maka oleh sebab itu kaum muslimin muslimat mudah-mudahan selalu membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Al-Quran akan menjadi pembela, menjadi saksi besok di negeri akhirat. Yang mengamalkannya kita sudah sama-sama tahu, piring-piring dari emas, gelas-gelas dari emas tadi. Dan juga mudah-mudahanlah ayo kita selalu mengajak pada anak-anak kita dan cucu-cucu kita menjadi ahli Al-Quran. Dan juga selanjutnya lagi, tetapi Allah mengancam, barang siapa yang ngaku iman Islam tapi jauh dari Al-Quran. Kira-kira apa orang yang jauh dari Al-Quran? Kira-kira apa yang akan dirasa? Maka kalau orang yang ngaku iman Islam tapi jauh dari Al-Quran, maka Allah memberikan petunjuk pada kita semua. Diterangkan dalam Al-Quran surat 43 ayatnya yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah yang Maha Pengasih itu Al-Quran, kami biarkan setan yang menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Saya ulang kembali, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah itu Al-Quran, kami biarkan setan yang menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ini Pak, kalau orang yang jauh dari Al-Quran, setan akan jadi teman karibnya. Sehingga orang yang jauh dari Al-Quran temperamen, gampang marah, gampang tersinggung. Karena apa? Setan bersarang di tubuhnya. Maka alhamdulillah nanti saat kita sholat subuh ada yang bersin. Maka apa nikmatnya orang bersin? Maka kalau sekiranya ada orang bersin, doakan dia. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kalau orang bersin didoakan ya Rasulullah? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan atau anak Adam melalui peredaran darah. Dengan adanya bisa bersih, keluarlah setan dari tubuhnya orang itu tadi. Nah, oleh sebab itu, insya Allah ini orang-orang yang jauh dari Al-Quran, maka setan akan selalu
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu ngapain mansal tapi jauh dari Al-Quran, gak bakalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan petunjuk lagi pada kita semua, diterangkan dalam Al-Quran, surat yang ke-7, namanya surat Al-A'raf, ayatnya yang ke-40 dan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan tidak pula mereka akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Di dalam ayat ini yang pernah saya pelajari di dalam tafsir Ibnu Katsir, bagi orang yang menyombongkan diri, bagi orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak bakalan dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang jauh dari Al-Quran, doanya tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak bakalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ancaman Allah bagi orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Maka dengan yang lain, apalagi kira-kira ancamannya orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, insya Allah nanti siksaannya. Surat 4, surat An-Nisa, ayatnya yang ke-56. Surat yang keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, ingkar kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan memasukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini Pak, ya gimana kira-kira rasanya? Kulitnya dibakar, lalu hangus, hancur, diganti lagi kulit baru, hancur lagi, ganti lagi kulit baru, Pak. Maka ini Pak, mudah-mudahan kita jangan sampai jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam ahli Quran, anak dan cucu kita. Mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah memberikan petunjuk lagi, surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayatnya 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Intinya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, kafir dengan ayat-ayat Allah, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu, ayo kita selalu membaca, mempelajari Al-Quran lalu mengamalkannya. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah dan dipermudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Ramadan disebut Syahrul Ghufran, bulan yang penuh ampunan. Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan serta mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka dengan yang tak seperti itu, Umar bin Khattab air mata selalu berlinang. Setelah Rasulullah memberikan petunjuk kepada umatnya, terutama saat itu Umar bin Khattab, barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan serta mengharapkan pahala dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Air mata Umar bin Khattab berlinang. Ya Allah, betapa dosanya beratnya Allah. Aku dulu pernah membunuh anak kandungku sendiri, tak syukur hidup-hidup ya Allah. Maka setelah mendengar ayat tiba-tiba air mata selalu berlinang. Siapa? Umar bin Khattab, karena terkena dosa-dosa yang telah lalu. Ya Allah, betapa Engkau kasih sayangmu ya Allah kepada hamba-Mu ya Allah. Maka ya Allah, ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Ini Umar bin Khattab selalu terkenang akan dosa-dosa yang telah lalu, Pak. Setelah itu Allah memberikan ampunan kalau orang yang mau berpuasa Ramadan. Maka dengan yang seperti ini, Umar bin Khattab selalu menetesin air mata selama 3 hari itu gak ada henti-hentinya, Pak, baik siang maupun malam, karena merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Innallaha Ghafurur Rahim. Maka ini betapa syukurnya Umar bin Khattab. Oleh sebab itu, ayo kita bersyukur pada Allah di dalam bulan Ramadan ini. Ayo kita tingkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, Pak. Insya Allah manusia dapat daripada salah dan dosa. Kata orang Jawa Timur, manungso menu-menu kanggo dan dosa. Maaf nanti kalau sulit tanya Pak Haji Soleh, opo menungso menu-menu kanggo dan dosa. Manusia itu dapat daripada salah dan dosa, Pak. Tetapi kalau dia berpuasa karena Allah, mengharapkan kepada Allah, insya Allah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ayo kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang datang bulan Ramadan lalu bersyukur kepada Allah, merasa dirinya banyak dosa diampuni oleh Allah, ini ayo kita tingkatkan rasa syukur kita pada Allah. Apa jadinya Allah kepada orang yang pandai bersyukur? Allah memberikan petunjuk pada kita semua. Surat 4 ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menghukummu, Allah tidak akan menyiksamu, Allah tidak akan menyengsarakanmu. Sekiranya engkau beriman dan bersyukur, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat yang tadi, insya Allah janjinya Allah kepada orang yang pandai bersyukur, Allah akan memberikan 4. Pertama, menerima amal baiknya. Kedua, memaafkan kesalahannya. Yang ketiga, nambah nikmatnya. Dan yang keempat, Allah akan memberikan ketenangan, ketenteraman di dalam jiwanya. Oleh sebab itu, ayo kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita selalu mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, terutama ampunannya tadi, Pak. Moga-moga mari kita tingkatkan rasa syukur kayak syukurnya Umar bin Khattab, yang tadinya orang hidupnya hitam, bukan hitam orangnya, tapi hitam perilakunya, Pak. Ini maka ayo kita tingkatkan kayak seperti syukurnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu, yang jelas ini kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam bulan Ramadan. Dan Ramadan, insya Allah Rasulullah pernah bersabda lagi, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara firiha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Pertama, saat menjelang berbuka.
Jadi Allah akan memberikan dua kegembiraan. Pertama adalah saat berbuka. Yang kedua, di akhirat nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang betul-betul berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda yang intinya besok kita bisa melihat Allah bagaikan kita memandang Allah, maka kayak memandang bulan Pak, yang tidak ada batasannya. Maka dengan yang seperti ini, dengan wajah yang berseri-seri, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat yang ke-75 ayatnya 22 dan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Allah. Setelah memandang Allah, kita masuk ke dalam surga. Allah akan memberikan ucapan salam, lahum fiha fakihan wa lahum ma yad'un, salamu qaulam mir rabbir rahim. Kita dimasukkan ke dalam surga, lalu mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, insyaallah saat berbuka. Yang kedua, besok bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan yang seperti ini, insyaallah ini termasuk kenikmatan-kenikmatan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan disebut juga Syahrul Ghufran, bulan yang penuh ampunan. Terus selanjutnya lagi tadi, Ramadan disebut Syahrul Qadar, bulan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Pak, yang pernah saya pelajari dalam sejarah Pak, Nabi Muhammad SAW pernah ngadu kepada Allah di Hijr Ismail. Hijr Ismail, Ka'bah, sampingnya ada tembok 1 meter tingginya, setengah lingkaran. Kenapa disebut Hijr Ismail? Dulu Nabi Ismail dan Ibu Hajar tinggal di situ. Maka disitulah yang disebut dengan Hijr Ismail. Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau orang dulu besar-besar ya Allah, ya Allah kalau orang dulu umurnya panjang-panjang ya Allah, ya Allah kalau orang dulu kuat-kuat ya Allah fisiknya, umurnya panjang-panjang, fisiknya kuat-kuat. Dan termasuk ini yang Nabi Muhammad SAW ingat akan Nabi Musa alaihissalam. Maaf, orang dulu umurnya panjang-panjang, ibadahnya kuat-kuat tapi ya Allah kalau gitu ya Allah, umat tidak bisa nandingin dengan umat-umat yang dahulu ya Allah. Orang dulu panjang-panjang umurnya, ibadahnya kuat-kuat ya Allah. Ya Allah kalau gitu umat tidak bisa nandingin orang-orang yang dahulu ya Allah. Sedangkan umatku usianya antara 60 sampai 70. Ya Allah, kalau gitu ya Allah, umatku tidak bisa menandingin umat-umat yang dahulu ya Allah. Usianya antara 60 sampai 70 ya Allah. Ini cerita Nabi Muhammad SAW kepada Allah, kepingin umatnya bisa nyamain umat yang dahulu Pak. Maka cerita Nabi Muhammad tadi Allah memberikan balasan, turunlah yang disebut malam Lailatul Qadar. Ini Pak, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Pak. Dan ini yang kita dimiliki oleh umat-umat yang dahulu Pak. Maka inilah yang harus kita syukurin Pak. Ini kenikmatan umat-umat, maka kenikmatan Allah memberikan kenikmatan pada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sekiranya nanti di dalam bulan Ramadan kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, terus orang yang rugi Pak. Ayo kita tingkatkan. Ayo kita tingkatkan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun.
dan ini akan selalu ada setiap tahunnya. Maka ayo kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Apa kira-kira nikmatnya orang memperbanyak istighfar kepada Allah? Man aksara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan mencabut daripada kedukacitaannya, dan Allah akan memberikan jalan keluar segala kesulitan-kesulitannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Oleh sebab itu, ayo kita selalu mohon ampun kepada Allah. Maka maaf, ini yang sering dengar Pak, ini kita sering membaca doa Allahumma ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mengharapkan akan keridhaan-Mu ya Allah, wal jannata, dan surga ya Allah, dan jauhkanlah daripada siksa api neraka yang menyala-nyala. Maka insya Allah ini juga kita sering dengar doa itu. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan kita pada malam Ramadan memperbanyak ibadah pada Allah. Mudah-mudahan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan juga selanjutnya lagi, Ramadan disebut syahrul qiyam. Banyak salat malam qiyamul lail. Ramadan disebut syahrul qiyam, yakni qiyamul lail, salat malam. Apa sih nikmatnya orang salat malam? Maaf, ini mudah-mudahan walaupun di luar daripada Ramadan ya, mudah-mudahan kita juga sering salat malam. Memang kalau Ramadan biasanya hari-hari pertama, kedua, ketiga ini penuh Pak. Masjid musola sampai nggak muat. Tapi makin sini, nah ini ada. Mudah-mudahan kita tetap selalu menjalankan sholat malam. Apa kira-kira janjinya Allah kepada orang yang selalu sholat malam? Allah juga memberikan petunjuk bagi kita semua. Surat 17, ayatnya yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dirikanlah sholat pada malam hari, yaitu sholat tahajud, sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dirikanlah sholat, maaf, termasuk sholat malam, yaitu tahajud. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kira-kira apalagi nikmatnya orang yang selalu sholat malam? Allah juga memberikan petunjuk bagi kita semua. Diterangkan dalam Al-Quran, surat yang ke-73, namun surat Al-Mudaththir ayatnya 6 sampai ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasi'atal laili hiya ashaddu wada'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, dan sebutlah nama Allah dan beribadahlah kepadanya penuh dan sepenuh hati. Dialah Allah, Tuhan timur dan barat. Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindungmu. Maka insya Allah Pak, kalau kita selalu sholat malam, sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa. Ternyata telah diadakan penelitian Pak, orang yang sering sujud pada malam hari, yakni sholat malam, ini otak ini nggak kena aliran darah Pak. Jadi otak nggak kena aliran darah. Setelah kita sujud pada malam hari, insya Allah Pak, ini nanti kena aliran darah,
dan disitulah Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwa. Tapi kalau kita banyak permasalahan, banyak kerjaan di siang hari, tapi nggak dibagi qiyamul lail, Pak, inilah yang gampang stres, Pak. Kerjaan nggak kelar-kelar, permasalahan selalu ada di siang hari, tapi malam nggak ada qiyamul lail, Pak. Ini di otak ini selalu kering, Pak. Tetapi dengan adanya sholat malam, Pak, insya Allah mudah-mudahan di otak tidak terkena aliran darah. Insya Allah dia akan menjadikan tenang di dalam jiwa nih, Pak. Maka aqrabu ma yakunul abdu bi rabbi fa huwa sajidun. Kata Allah dalam hadis qudsi, hambaku yang paling dekat padaku adalah ketika sujudnya. Hambaku yang paling dekat padaku adalah ketika sujudnya. Aku sangat senang bermesra dengan hambaku pada malam hari. Di dalam hadis qudsi, aku sangat senang bermesra dengan hamba-hambaku pada saat malam hari mau sujud kepadaku. Ini, Pak. Maka aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajidun. Hambaku yang paling dekat padaku adalah ketika sujudnya. Aku malu, aku gak tega apabila dia minta padaku dia awali lebih dahulu dengan sujud. Aku malu, aku gak tega kepada hambaku. Kalau dia minta padaku dia awali dengan sujud. Jadi qiyamul lail tadi. Sholat malam bisa hajat, bisa tobat, atau sholat istikharah dan sebagainya. Maka dengan yang seperti ini, insya Allah Ramadan disebut syahrul qiyam, bulan yang penuh ibadah sholat malam. Maka ayo kita tingkatkan. Mudah-mudahan apa? Gerak langkah kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mudah-mudahan sholat subuh selalu bisa sholat berjamaah. Setelah kita malam taraweh, lalu malamnya ditambah lagi sholat-sholat sunat yang lain. Pagi mudah-mudahan kita selalu bisa sholat subuh dengan berjamaah. Dan juga mudah-mudahan di luar Ramadan, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan sholat subuh dengan berjamaah. Apa kira-kira nikmatnya orang yang selalu sholat subuh dengan berjamaah? Bismillahirrahmanirrahim. Akhir salat al-muluki samsira qadabil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mas'uda. Dirikanlah sholat mulai dari tergelincir matahari sampai gelap malam, dan juga dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh kalau dalam tafsir Mukatsir disaksikan oleh banyak malaikat. Dirikanlah sholat mulai dari tergelincir matahari sampai gelap malam, dan juga dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh banyak malaikat. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah umatku yang bangun pagi dalam kurung sholat subuh dengan berjamaah. Dan juga mudah-mudahan sebelum sholat subuh kita selalu memohon kepada Allah. Surat 3 ayatnya yang ke insya Allah 16. Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya kami betul-betul beriman kepada-Mu, ya Allah. Maka ampunlah dosa-dosaku, ya Allah, dan jauhkan aku daripada siksa neraka yang menyala-nyala. Mudah-mudahan sebelum sholat subuh kita sering membaca doa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Surat 3 ayatnya yang ke-16, Pak. Insyaallah mudah-mudahan tenang, adem di dalam dada kita. Walaupun banyak permasalahan, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan ketenangan. Dan insya Allah mudah-mudahan dijauhkan daripada stres, apalagi stres ya, mudah-mudahan kita dijauhkan. Ini janjinya Allah kepada orang-orang yang selalu sholat malam. Dan terutama nanti bulan Ramadan, barang siapa yang selalu sholat malam pertama tarawih tadi, Pak, ini saya juga Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga selanjutnya lagi, Ramadan disebut syahrul sabri, bulan yang penuh kesabaran. Ramadan disebut syahrul sabri, bulan yang penuh kesabaran. Artinya sabar menahan lapar dan dahaga.
sabar di dalam menahan hawa nafsu. Maka yang jelas, walaupun ngebetnya kayak apa, jangan dilakukan di siang hari. Maaf, memang dulu banyak di antara orang-orang Quraisy yang kalau siang itu bepergian karena mencari nafkah yakni dagang. Sehingga kadang-kadang seminggu baru pulang, 3 hari baru pulang. Sehingga di sana, maaf, keinginan di dalam negeri ini kenceng Pak. Maka jangan sampai dilakukan di siang hari. Maka lakukanlah pada malam hari, yakni menahan hawa nafsu. Maka inilah disebut syahrul sabri, bulan yang penuh kesabaran. Walaupun ngebetnya kayak apa, jangan dilakukan di siang hari. Maka Allah memberi petunjuk pada kita semua, diterangkan dalam Al-Quran. Maaf, ayat yang rada panjang, surat yang kedua ayat 187. Lakukanlah pada siang malam hari sampai matahari sebelum terbit ya Pak ya. Maaf, sampai sebelum fajar Pak. Maka kita boleh melakukan saat malam hari sebelum fajar terbit, harus sudah bersih, yakni mandi hadas besar. Jadi menahan keinginan yang dalam negeri tadi. Walaupun ngebetnya kayak apa, jangan dilakukan di siang hari. Tapi kalau sampai dilakukan siang hari, maka hukumannya membalas puasa selama 2 bulan berturut-turut. Umpamanya dapat 58 hari kok gatal, ngulang lagi 1 Pak. Nah ini, ayo kita di dalam bulan puasa bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan sabar. Insyaallah Pak, kalau kita bisa sabar, mudah-mudahan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang bersabarlah yang diberikan pahala tanpa batas. Sekiranya aku sedang puasa, diajak berantem, katakanlah aku sedang berpuasa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ke golongan orang yang mendapatkan syahrul sabri, bulan yang penuh kesabaran. Dan insya Allah nanti banyak di antara ulama-ulama yang menerangkan Ramadan disebut syahrul mudha'afil amal, bulan yang penuh dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah nanti banyak ulama-ulama yang menerangkan syahrul mudha'afil amal, bulan yang akan dilipatkan gandakan pahalanya apabila beramal. Insya Allah nanti karena masih ada waktu Pak, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan apa menjadikan pertanyaannya, mudah-mudahan kalau saya sudah tahu akan saya jawab. Kalau saya belum tahu, maaf, saya belum bisa menjawabnya. Barangkali ada pertanyaan Pak. Supaya nggak ada pertanyaannya Pak ya. Tapi monggo Pak Haji Saleh. Terima kasih Pak Ustaz telah membenarkan Pak Kiai Budi. Mungkin hanya menyampaikan pengumuman aja kepada jamaah Masjid Nurul Firdaus, wabil khusus jamaah taklim pagi ini. Nurul Firdaus sudah menyusun jadwal kultum kuliah 7 menit untuk taraweh. Alhamdulillah Ustaz Sugeng juga sudah masuk. Jadi untuk taraweh ini dibatasi 7 menit karena memang banyak kesibukan dari para jamaah, dan jamaah juga mengharapkan kuliah 7 menit, jadi tidak panjang. Kemudian imam nanti bacaannya juga tidak panjang, sudah dihimbau di dalam surat agar membaca surat yang pendek. Karena ini memang keinginan daripada jamaah Masjid Nurul Firdaus, ceramah itu setiap malam. Kemudian ada tadarus, Bapak-bapak juga mohon yang punya waktu untuk bisa mengikuti tadarus di Nurul Firdaus. Kemudian ada juga malam nuzulul Quran yang tadi disebut oleh Pak Ustadz, yang nanti Ustadz Syahdan akan menyampaikan ceramah nuzulul Quran. Kemudian di 10 hari terakhir juga Nurul Firdaus akan mengadakan Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail nanti imamnya juga sudah disusun. Nah, setelah sholat Qiyamul Lail sekitar jam 3 nanti buka sahur bersama dengan Ustaz gratis ya, yang ikut Qiyamul Lail ikut berbuka bersahur nanti gratis, namun harus mendaftar dulu sebelum jam 12 malam. Kemudian untuk yang lain-lainnya juga sudah tersusun
menyusun seperti untuk khotib Idul Fitri mengikuti pemerintah, ya, Ustaz Sukendar Ghazali dari MUI Kota Bekasi. Itu kegiatan dari Nurul Firdaus. Seperti tadi Pak Ustaz juga menyampaikan, mudha'afatul amal akan dilipat gandakan. Bapak-bapak serta ibu-ibu silakan menyampaikan infak terbaiknya untuk mendukung mensukseskan kelancaran daripada panitia Ramadan Nurul Firdaus yang diketuai oleh Bapak Haji Jojo Supomo. Terakhir dari saya, mohon diperjelas kembali Pak Ustaz untuk tadi dilipat gandakan pahalanya sekilas saja. Setelah itu mohon langsung ditutup doa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sedikit, ini yang pernah terjadi ya Pak ya. Saat itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia mempunyai istri yang bernama Ibu Fatimah. Siapa Ibu Fatimah? Anak daripada Rasulullah SAW. Saat itu Ibu Fatimah rodok meriang Pak badannya. Maka Ibu Fatimah ngomong pada Sayyidina Ali, wahai suamiku, enak kali kalau badan sedang meriang ini makan 2 delima. Sayyidina Ali pura-pura gak denger. Kenapa gak denger? Pura-pura gak denger karena gak punya duit sama sekali Pak saat itu. Lalu Ibu Fatimah ngomong lagi, wahai suamiku Ali, enak kali kalau badan sedang meriang ini makan 2 delima. Maka Sayyidina Ali sebetulnya dengar Pak, cuma pura-pura nggak dengar, pura-pura ngantuk begitu Pak. Akhirnya Ibu Fatimah sambil noleh Sayyidina Ali, wahai suamiku, enak kali kalau badan sedang meriang ini makan 2 delima, sambil dicolek Pak Sayyidina Ali. Maka kagetlah. Alhamdulillah, mudah-mudahan keinginanmu wahai istriku, mudah-mudahan sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, Sayyidina Ali pergi ke pasar Pak, tapi nggak punya duit sama sekali. Akhirnya setelah nyampe pasar, ada sahabat yang lihat, wahai Ali, assalamualaikum wahai Ali, waalaikumsalam. Aku lihat kok suasananya mundur, aku kok lihat kok suasananya nggak menggembirakan. Ada apa wahai saudaraku Ali? Kok kelihatan murung? Betul wahai saudaraku. Yang jelas istriku kepingin 2 delima, tapi aku nggak punya duit. Istriku kepingin 2 delima, yang jelas istriku sedang meriang, kepingin 2 delima, tapi aku nggak punya duit. Maka ada kata ngomong, wahai saudara kali, alhamdulillah, mudah-mudahan tunggu di sini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan keinginan itu jika dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat tadi Pak pergi Pak ke suatu tempat, alhamdulillah, dan keberatan lagi bawalah 2 delima. Wahai Ali, alhamdulillah, ini loh 1 buah delima. Lalu diberikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya Sayyidina buah delima tadi dikantongi oleh Sayyidina Ali. Setelah dikantongi, hatinya sudah tenang nih. Alhamdulillah megang buah delima. Akhirnya dengan yang seperti ini Pak, Sayyidina Ali pulang. Setelah di tengah jalan ada orang tua duduk di pinggir jalan mengalami begitu juga kelihatan sakit Pak. Lalu Sayyidina Ali mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa Pak? Wahai Ali, badanku nggak enak wahai Ali. Wahai Ali, badanku nggak enak wahai Ali. Maka Sayyidina Ali megang dengkulnya gini Pak ya, dengkulnya panas, dahinya panas. Betul orang ini sedang sakit. Maka orang tua tadi ngomong Pak, wahai Ali, engkau punya buah delima nggak wahai Ali? Aku kepingin makan buah delima wahai Ali. Maaf Sayyidina Ali nggak bisa nolak ya Pak ya. Maka akhirnya buah delima tadi diberikan kepada orang yang sedang sakit tadi Pak. Maka Sayyidina Ali memberikan buah delima tadi dengan tulus ikhlas. Karena ingat, barang siapa memberikan bantuan kepada fakir miskin, termasuk orang sakit Pak, maka Allah akan membangkitkan dengan wajah yang ceria kepada orang yang sedang membutuhkannya. Maka buah delima dikasihkan pada orang yang sedang sakit tadi Pak. Akhirnya langsung dimakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan dengan lahapnya. Sayyidina Ali lihat orang yang makan dengan lahap tadi Pak. Setelah kelar, wahai Ali, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membalas apa yang kau sampaikan pada tadi. Maaf, orang tua tadi langsung pergi keroyong gitu aja. Pada orang tadi keroyong gitu ya. Singkat kata, Sayyidina Ali Pak baru ingat akan istrinya, kepingin buah delima, dia pulang. Tapi nggak ngantong buah delima. Sampai di depan pintu, Sayyidina Ali maju mundur Pak. Ibu Fatimah ngerti
saya buka tapi itu, lalu wahai suamiku duduklah, engkau aku ambilin air minum. Saya kenali nama deg-degan ini Pak. Setelah saya kenali duduk, alhamdulillah istrinya Ibu Fatimah bawakan air minum. Maka wahai suamiku, engkau pulang dari pasar ngalami hal ini, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim, sambil minum Pak. Hatinya deg-degan ini. Deg-degan ditanya nanti Pak ya. Alhamdulillah setelah minum, alhamdulillah wahai suamiku, walaupun aku nggak ikut merasakan, walaupun aku nggak ikut makan, tapi aku ikut merasakannya. Wahai suamiku, walaupun aku nggak ikut makan, aku ikut merasakan. Maaf nih, saya dannya Ali langsung plong gitu Pak dadanya. Wahai suamiku, walaupun aku nggak ikut makan, aku ikut merasakannya. Maka ini Pak Sayyidina Ali langsung plong, istrinya dipeluk Pak dalam keadaan berdiri. Wahai istriku, kau bisa mengatakan itu gimana wahai istriku? Maka dijawab oleh Ibu Fatimah. Alhamdulillah saat kau pergi ke pasar, aku mimpi di dalam tidurku. Selama tadi aku tidur dengan pulasnya, aku mimpi. Aku melihat engkau memberikan beberapa kepada orang yang sedang di pinggir jalan. Lalu kau berikan orang itu senang-senang hatinya. Maka itu aku mimpi kan seperti itu. Nah ini Pak, alhamdulillah, inilah Sayyidina Ali dadanya cukup lumayan lega Pak. Pada saat istrinya dipeluk tadi, pintunya diketuk oleh Salman Al-Farisi Pak. Salman Al-Farisi ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa wahai saudara Salman? Tanya kepada Sayyidina Ali. Alhamdulillah wahai Ali, Rasulullah memberikan amanah kepadaku. Ini aku membawa kantongan, tapi jangan dibuka sebelum kau membaca surat 6 ayat 160. Jangan dibuka sebelum engkau membaca surat 6 ayat 160. Alhamdulillah tayangan tadi dikasihkan pada Sayyidina Ali. Setelah diberikan pada Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali membaca surat 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, Allah akan melibatkan 10 kali. Maka akhirnya rantangan tadi dibuka Pak. Gak tahunya di dalamnya ada 95. Wahai saudaraku, Salman Al-Farisi kudunya 10. Lah kok cuma 9? Cerdas kok Ali, yang satu tak kantongin gitu ya. Nah maka dengan ini alhamdulillah sekarang Sayyidina Ali sudah megang 95. Yang satu dipegang apa? Dipegang oleh Salman Al-Farisi. Wahai istriku, alhamdulillah engkau kepingin 1, 2, 5, tapi aku sekarang sudah mempunyai 95. Yang 5 untuk engkau, yang 4 untuk aku. Ini Pak, dengan tulus ikhlasnya memberikan pada orang yang membutuhkan, Allah melipat gandakan. Maaf ini Pak, permasalahan syariat seperti itu. Jadi yang tadinya kepingin 1 beli 2, 5, malah sekarang ada 9. Maaf kita contoh itu nanti kan seperti itu ya Pak ya. Ini yang betul-betul pernah terjadi. Insya Allah gitu. Mari kita tutup dengan zikir. Afdhalul dzikri falamanahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mari Bapak Ibu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillah mulai bacaan. Alhamdulillah suatu pujian. Rahman Rahim sifatnya Tuhan. Salawat salam jangan tinggalkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Marilah kawan kita sembahyang 5 waktu jangan tinggalkan. Kalau tidak mau sembahyang dalam kubur bakal dikemplang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Diajak ngaji berlagak pilek, masuk kamar tidur tengkurap. Hati-hati kawan nanti ditangkap, dalam kubur digebuki sampai nyungsep. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
sallim radhiyallahu ta'ala an sadati ashabi Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.